Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 5 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Kembali kita melihat, membaca peristiwa Tuhan Yesus yang berbuat baik, yang murah hati. Pertama, ia menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan perempuan itu perlahan-lahan mengendap-endap mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan ia berkata dalam hati, "Bila aku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan saat itu juga perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun itu menjadi sembuh. Peristiwa yang lain adalah ketika seorang anak perempuan yang sedang sakit parah, orang tuanya adalah kepala rumah ibadat, sakit dalam keadaan yang parah, dan ketika Tuhan Yesus datang ke rumah orang tuanya itu, anaknya itu sudah meninggal, maka Tuhan Yesus tetap datang kepada si perempuan, anak perempuan itu, dan akhirnya anak itu bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi Tuhan Yesus menampakkan hatinya yang penuh dengan belas kasih kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Orang yang sakit disembuhkan, bahkan orang yang sudah meninggal dibangkitkan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada kalimat seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun pasti dia menderita, mengalami sakit, dan itu tidak nyaman, tidak enak. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Ini mau mengajarkan apa kepada kita? Mari kita tetap kuat dalam situasi kelemahan, derita, sakit kita yang mungkin sudah bertahun-tahun kita alami. Kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Dan saya sungguh yakin Tuhan Yesus itu juga akan memberikan jalan yang baik kepada kita sekalian. Apa yang kita perlukan, kita butuhkan, itu pasti diberikan oleh Tuhan Yesus. Mungkin juga bukan kesembuhan, tetapi kekuatan dari Tuhan. Ya, seperti saya sudah katakan, saya sendiri menderita aneurisma di kepala saya, dan kuping kiri saya ini tinnitus. Sudah hampir 20 tahun saya tinnitus. Kuping berdenging terus yang sebelah kiri. Saya juga memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Untuk aneurisma di kepala saya juga, ya saya berdoa supaya Tuhan bertindak membebaskan saya dari aneurisma. Apakah Tuhan itu membebaskan saya dari aneurisma? Apakah Tuhan itu membebaskan saya dari tinnitus kuping kiri saya yang terus sampai saat ini berdengung? Ya, Tuhan memberikan yang lain. Apa yang itu diberikan oleh Tuhan kepada saya? Saya diberikan kekuatan untuk bisa menerima ini semua, dan saya bisa hidup dengan aneurisma, dengan tinnitus saya, dengan penuh sukacita. Saya masih bisa tertawa, saya masih bisa makan nasi goreng katakanlah. Saya masih bisa happy dalam dunia ini. Saya masih tetap bisa menikmati hidup saya di dunia ini tanpa harus ngomel-ngomel, tanpa harus marah-marah kepada Tuhan. Enjoy saja, karena saya percaya Tuhan itu memegang saya, Tuhan itu memperhatikan saya. Lah waktu saya di Karolus kena COVID 40 hari, saya masuk ICU dan saya ditawari perminyakan. Dan mungkin juga pada saat itu batas antara hidup dan mati saya sudah begitu tipis. Tuhan bertindak kepada saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itulah dia yang saya mau katakan.
Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Saya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan Tuhan lewat caranya tersendiri mengabulkan doa-doa permohonan saya. Apa yang saya minta belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan dengan kasih-Nya, dengan ungkapan sayangnya memberikan yang lain kepada saya. Meskipun saya ada sakit, kelemahan dalam fisik saya, tapi Tuhan tidak pernah mengurangi kebahagiaan saya, rasa bahagia saya. Meskipun saya mendapatkan kelemahan yang seperti itu, tapi saya tetap mendapatkan rahmat dari Tuhan. Itu saya pikir, ya, kita harus tabah. Kita harus kuat. Dan kita ini harus tetap percaya Tuhan lewat caranya tersendiri memperhatikan, menolong, menguatkan saya. Dan jangan pernah berpikir Tuhan itu melupakan, tidak mengabulkan, tidak memperhatikan permohonan saya. Tidak. Tuhan punya kehendak yang akan terjadi atas diri kita. Yang penting adalah saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan itulah yang penting dalam kehidupan ini. Tetap percaya, tetap kuat, tetap bisa bersemangat, tetap bergembira di dalam Tuhan. Biarlah kita ada mempunyai kelemahan, entah fisik, entah penyakit, tapi yang penting saya tetap ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tetap semangat, tetap gembira di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.